Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rama dengan NIM 44453 Di sini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengklasifikasikan pada peta unsupervised pada citra Sentinel-2 menggunakan Google Earth Engine dan QGIS. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu klasifikasi unsupervised. Jadi intinya itu kita disuruh mengumpulkan pixel gambar berdasarkan kemiripan warnanya tanpa ngasih tahu itu sawah, hutan, atau air. Nah, metode yang sering dipakai namanya Cummins. Kita cukup tentuin mau dibagi jadi beberapa kelompok, misal 5, nanti sistem otomatis cari pola dan membagi kita sesuai kemiripan nilai spektralnya. Cocok banget buat analisis awal kalau kita belum punya data lapangan. Nah, sebelumnya maaf di sini saya tidak menampilkan wajah karena kamera pada laptop saya rusak. Nah, dari perintahnya di sini saya ingin mengklasifikasikan pada sebuah daerah Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya kalian harus masuk dulu ke Google Earth Engine dan sudah login ya. Nah, di sini saya ingin membuat kotak. Sebenarnya ngeklik dulu geometri kotak itu, lalu dikotakin. Nah, kalau sudah, masukkan kode yang sudah kita buat. Nah, maaf ini ada masalah sedikit. Nah, di geometri ini diubah menjadi Roy sesuai namanya agar codingannya berjalan. Setelah itu kita run. Nah, sebenarnya ini saya jelaskan sedikit ya pada bagian codingannya. Jadi kalau yang pertama ini kita menentukan dulu tampilan petanya ke arah kajian yang mana. Kalau yang kedua ini kita mengambil data memfilter citra Sentinel-2. Jadi mengambil citranya juga di surface. Itu difilter berdasarkan lokasi, ROI, tanggal, dan persentase. Jadi 30%, kurang dari 30% awannya, tutupan awannya. Setelah itu kita nanti memilih band. Ini yang dipilih itu ada B2, B3, B4, B8, B11, dan B12. Terus sesuai kebutuhan ya. Setelah itu nilai referensinya dikalikan 0,0001 agar sesuai skala. Sambil menunggu saya jelaskan dulu ya. Setelah itu yang nomor 3, membuat komposit median. Jadi fungsi dari median itu mengurangi efek noise atau awan. Setelah itu yang nomor 4, menampilkan citra tercolor, jadi menciptakan warna alami ya, dengan kombinasi RGB. Yang nomor 5, sampling pixel untuk clustering. Jadi mengambil sampling dari pixel dari citra untuk digunakan dalam proses cluster. Sampling dilakukan sebanyak 5.000 pixel dengan skala 10 meter. Jadi yang keenam, melakukan klasifikasi unsupervised. Jadi biasanya itu menggunakan metode Cummins. Jadi mengcluster gitu, mengumpulkan pixel ke dalam 5 skala berdasarkan kemiripan nilai spektral. Nah, ntar yang ketujuh itu menampilkan hasil klasifikasi di peta, minimal 0, maksimal 8. Nah, setelah itu mengekspor hasil Google ke Drive. Setelah itu, kalau ingin mendownload datanya, kita juga bisa mengubah ke satelit ya, biar warnanya bagus. Nah, sambil tunggu saja, ntar ini berubah sendiri nih. Ini mungkin ini adalah hutan, ini pemukimannya. Nanti bisa kita kelompokin. Nah, selanjutnya langkahnya untuk mendownload itu kita klik task. Habis itu kita sebenarnya juga membuat dulu folder yang ingin kita masukkan untuk download. Sebenarnya saya sudah membuat folder NTB. Kita klik run. Setelah itu kita di sini klik NTB untuk dimasukkan ke folder dan lalu kita download. Kita run. Nah, biasanya bisa menunggu waktu lumayan lama. Jadi ntar kita skip saja. Setelah terdownload, kita pastikan dulu di NTB-nya, filenya. Nah, yang ini ya, yang paling bawah. Kita download dulu, kita masukkan ke file Explorer. Nanti kita olah di QGIS. Nah, setelah download, kita masuk ke QGIS yang sudah kita download QGIS-nya. Setelah itu kita pakai HCMGIS, base map ke Google Satelit. Setelah itu kita ke daerah Nusa Tenggara Barat. Zoom dulu. Nah, setelah sudah, bisik banget. Terus, nah di sini kan di daerah NTB. Setelah itu kita ke ini apa namanya, pilih apa namanya ini file. Setelah itu kita ke restart. Setelah itu ke yang titik 3 ini untuk masukkan peta yang sudah kita masukkan dari data yang sudah di download tadi di Google Earth Engine. Setelah klik open, lalu add.
lalu close aja. Nah, sudah terlihat kan? Ini warnanya masih hitam, abu-abu, putih ya. Kita zoom lagi dulu. Nah, sekarang kita ingin menambahkan warnanya dengan cara ke raster. Setelah berwarna seperti ini, nanti kita klik klasifikasi Unsupervised Sentinel 2 berdua kali aja. Setelah itu yang di render tipe kita ubah menjadi palette dan classify. Nah, setelah itu nanti gabungkan warnanya, kelompokkan warnanya, cocokkan seperti yang sudah kita buat di Google Earth. Nah, nanti diubah-ubah aja nih seperti ini. Ini ntar warnanya kita rubah. Selanjutnya kita ingin merubah-rubah warnanya sesuai yang dari Google Earth seperti ini. Hijau ini kita ubah ke merah. Oke, ini adalah laut. Hutan. Nah, ini di vegetasi lebat jadi katanya hutan. Kalau yang merah ini adalah kita ubah ke kuning. Oke, kita ubah ke kuning. Ini tuh kayak lahan pertanian, semak belukar gitu, karena ini kan masih di daerah itu yang NTB pelosok itu, jadi walaupun dekat pemukiman tapi masih ada kayak lahan pertanian gitu. Setelah itu yang hijau atau ini, kalau yang ungu kita ubah ke biru. Ini itu lah, sorry ya, yang ini tadi apa namanya? Oh, ini ke, coba bentar. Nah, yang biru ini yang biru itu kita ubah ke laut dangkal, itu abu-abu. Abu-abu yang mana ya guys? Ini ya. Ini tuh kayaknya namanya laut dangkal, itu kayak laut di laut tapi di masih dekat-dekat pesisir. Yang terus ini saya ubah ke hijau banget. Itu pemukiman. Ini ubah ke biru dangkal. Ini terlalu biru ya. Oke, ini laut ya. Karena berada di lautan. Nah, sudah sama seperti yang tadi ya. Jadi, sudah selesai. Saya ingin menjelaskan manfaat dari ini, dari website-website tadi. Itu cepat, praktis, dan juga cocok digunakan saat tidak tersedia data pelatihan untuk evaluasi awal kawasan baru. Jadi, klasifikasi cepat dan sedikit parameter. Nah, selesai. Berikut tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak ada muka saya karena laptop saya rusak.